Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersatu hati Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit dan di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elia adalah seorang nabi yang begitu luar biasa melakukan perkara yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Elia begitu taat akan perintah yang Tuhan berikan, termasuk dalam bacaan ini ketika Tuhan memerintahkan untuk mengatakan sesuatu hal yang bukan hal yang sederhana. Dia berkata kepada seorang raja Ahab yang memiliki pribadi luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat catatan dari Raja Ahab, bahwa Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dengan kata lain, ketika Elia menyampaikan apa yang dikatakan kepada Ahab, nubuat kepada orang yang tidak mau tunduk kepada Allah ini, Elia sudah berhadapan dengan orang yang tidak akan mendengarkan nubuatnya. Lalu apa artinya berbicara dengan orang macam Ahab ini? Keberanian seperti apa yang dimiliki oleh Elia untuk mampu melakukan kehendak Tuhan ini, menyatakan nubuatan Tuhan. Elia tetap menemui Ahab. Elia menyadari bahwa keberadaannya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, ia harus tunduk pada perintah tuannya. Dia tidak boleh dengan alasan apapun menuruti keinginannya sendiri. Jika semaunya dia, maka ia tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang hamba, karena hamba hanya menuruti apa yang tuannya katakan. Gitu. Pertemuan Elia dengan Ahab ini berlangsung dengan cepat. Karena inilah yang menjadi perintah dari Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Ahab, datang firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia diminta oleh Allah menyampaikan pesan kepada Ahab, lalu dia pun diperintahkan kembali untuk pergi ke sungai Kerit. Elia yang adalah seorang hamba yang yakin bahwa setiap hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya adalah sesuatu yang harus dia taati. Jadi sebagai seorang hamba memang itulah yang harusnya Elia lakukan ketika Tuhan memerintahkan untuk bernubuat kepada Ahab, ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi, maka Elia melakukan dan menyatakannya.
Elia yang taat dan setia ini berbuahkan hal baik. Bahwa Tuhan, kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya, bahwa pada tahun-tahun ini akan ada begitu kekeringan, tidak ada hujan, tapi Tuhan menyelamatkan kehidupan Elia. Bahwa Elia diberikan makan dan minum dari sungai Kerit tadi. Bahkan ada seekor burung-burung, lebih dari seekor burung gagak yang membawa roti dan daging untuk dimakan oleh Elia. Jika kita mau melihat burung gagak ini, maka kita melihat bahwa burung gagak itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Tapi dalam konteks ini Tuhan mau menyatakan karyanya bagi Elia lewat burung gagak ini. Burung gagak menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih lewat kehidupan Elia yang taat kepada Tuhan. Dari sekian cerita dari Elia yang diselamatkan, Elia yang taat dan kemudian berbuahkan berkat dari Tuhan, apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita ke depan? Kita mau diingatkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan ini, kehidupan yang Tuhan percayakan, apapun hal yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, meskipun seringkali kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mungkin saja saat ini kita melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi kita mau belajar bersama. Ketika kita punya ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Akan ada selalu cara Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa tangannya akan selalu menopang, bahkan mengangkat kita dari kegelapan sekalipun. Ketika kita mengingat untuk berlaku seperti Elia, yaitu hidup taat, setia pada tuntunan Tuhan. Hidup sebagai seorang hamba yang mengabdi penuh pada tuannya. Hamba yang mengabdi penuh pada perintah dan ketetapan yang tuannya buat. Yang dalam hal ini kita sebagai manusia adalah hamba dari Tuhan. Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita, maka kita pun mau merespon kesetiaan Tuhan dengan berlaku setia dan taat kepadanya. Mari bersama mengawali hari ini, kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Dan kita percaya bahwa cara Tuhan akan selalu membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Allah atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah membaca merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat dan setia kepadamu. Bahwa ketika kami boleh taat, ketika kami boleh setia kepadamu sebagai seorang hamba yang mengabdi penuh pada Tuhannya, Tuhan akan senantiasa memberikan berkat lewat berbagai cara Tuhan yang mungkin mustahil kami mengerti lewat akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tuntun sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan. Ini doa kami, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.